Namo释迦牟尼佛。Namo释迦牟尼佛. Ya, selamat malam semuanya. Amitabha. Ya, kita berjumpa lagi dalam kebaktian bulan purnama. Di dalam kehidupan kemarin sudah dibahas bagaimana kita berperilaku, bersikap, dan bagaimana kita bisa melayani ya dengan menggunakan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita seimbang. Hari ini kita akan mengambil kutipan-kutipan dari kisah-kisah Sang Buddha ketika masih menjadi bodhisatwa. Jadi ketika Sang Buddha masih menjadi bodhisatwa, banyak diceritakan dalam cerita-cerita Jataka. Dan sekian banyak cerita Jataka ya dari buku yang sudah diterjemahkan oleh Majaputra Karniawan ya bukunya ini. Jadi saya ambil yang penting-penting untuk dibahas di sini. Sudah mendekati Cengkeng, kita biasanya mengenal bagaimana kita berbakti pada orang tua, ya kan? Nah di sini ada dikatakan barang siapa yang menyokong orang tuanya, menyokong orang tua adalah yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita. Ada dua jenis orang tua di dunia. Yang pertama ya memang orang tua kandung yang melahirkan, ibu, ayah yang memberikan sumbangsi terbesar juga. Lalu ada yang merawat. Merawat artinya bisa kanma atau ibu angkat atau yang membesarkan, bisa juga yang merawat kita ketika ibu kita tidak ada atau kita dirawat oleh orang lain. Ini mereka dua adalah orang tua kita. Orang yang pantas dihormati. Siapakah orang yang pantas dihormati? Semua tahu bahwa zaman sekarang kita bisa lihat ya, anak-anak sekarang manggil orang tuanya bisa ngomongnya lu gua gitu ya. Terus juga ada yang manggil nama, ada yang udah nggak respect lagi, nggak hormat sama orang tuanya. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat itu kepada orang tua. Kepada guru juga zaman sekarang berbeda. Kalau dulu kita takut sama guru, kalau sekarang guru yang takut sama murid, betul nggak? Nah, kadang-kadang gurunya galak, muridnya langsung lapor orang tua, besok gurunya udah nggak ngajar lagi. Nah, jadi di sini adalah kita diwajibkan memiliki rasa hormat kepada orang yang patut dihormat. Siapakah yang patut dihormat? Guru, lalu petapa, mereka yang menjalani jalan kesucian, lalu mereka yang udah lebih tua dari kita. Inilah yang patut dihormat. Selain orang tua yang usianya lebih tua dari kita, ini patut dihormat. Orang bijaksana juga patut dihormat. Kenapa kita menghormati orang bijaksana? Karena mereka memiliki perjalanan hidup yang tidak sama dengan orang biasa. Pengalaman-pengalamannya, apa yang diajarkan, apa yang didapatkan, ini semua memiliki bibit-bibit yang menyebabkan mereka bisa tumbuh besar dan menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana inilah yang susah didapatkan. Orang yang bijaksana akan lebih mudah untuk menasihati kita, dan kita jarang mau dinasihati. Sehingga kadang-kadang mendingan jauh-jauh dari orang bijaksana. Karena kalau dekat-dekat sama orang bijaksana, kita dinasehatin, nanti dibilangin begini, kita tidak terima, betul ya? Nah, jadi padahal berkumpul dengan yang dibenci adalah penderitaan, tapi berkumpul dengan mereka yang bijaksana adalah ladang kebahagiaan. Kenapa? Setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata mutiara. Setiap nasihat yang keluar adalah nasihat yang peduli sama kita, nasihat yang positif, nasihat yang baik, begitu ya. Nah, maka dikatakan barang siapa yang menyokong orang tua, orang yang pantas dihormati, orang yang ramah. Orang yang ramah juga harus kita sokong. Karena zaman sekarang jarang loh orang yang ramah. Ramah ini bukan rajin menjamah ya, tetapi ramah ini adalah betul-betul inner mau menjadi teman kita,
menjadi teman suka dan duka. Orang yang betul-betul mau melayani. Ini adalah orang yang ramah, baik hatinya. Bahasa lainnya sanliang kesin. Nah, orang yang ramah, kenapa perlu disokong? Zaman sekarang hidup lu gua. Yang penting kita tidak ganggu siapa-siapa. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi, sama tetangga aja jarang ngobrol atau jarang bisa bicara, sama orang yang tidak kenal kita cuek, sebodoh amat. Nah, tapi orang yang ramah, perhatikan, kemanapun dia pergi, dia akan berjalan aman, tidak ada musuh, tidak ada yang ganggu. Dimanapun dia berada, orang senang sama dia. Kenapa? Karena ramah. Keramahannya mencairkan gunung es. Jadi zaman sekarang ramah itu mahal, betul? Menjadi orang yang ramah kadang-kala disenangi oleh banyak orang. Tapi tergantung juga, ada orang ramah dibilangnya kepo, ada orang yang ramah dibilangnya cari muka. Yaitu masing-masing punya pandangan. Lalu kemudian orang yang suka mengucapkan kata-kata yang bersahabat. Ucapan dari seorang kata-kata yang diambil dan dihormati oleh orang lain adalah kata-kata yang bersahabat. Banyak orang kata-kata saling menentang, saling menghancurkan, saling mencaci, tidak bersahabat. Jadi kata-kata yang bersahabat itu adalah keluar seperti permata yang sangat berharga, ya. Nah, yang di rumah selamat bergabung, mitofo. Lalu kemudian mereka yang tidak memfitnah. Kalau kita nonton belakangan drama-drama kerajaan, ya, baik Korea maupun Jepang, bagus-bagus semuanya, kita lihat fitnah bukan ada hanya dalam kehidupan sekarang. Orang yang bermuka-muka itu bukan hanya lahir dalam kehidupan sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Orang yang baik akan selalu diiri hati sama orang lain, akan bisa difitnah, diusahakan supaya jauh atau jatuh. Selalu ada. Jadi kondisi dunia ini dipuji, dihina, ini selalu ada. Kalau kita tidak dipuji, ya kita dihina. Lalu kemudian kondisi kaya dan miskin selalu ada. Nggak mungkin dunia yang tidak ada kemiskinan. Nggak mungkin juga ada yang dunia yang tidak ada kekayaan. Kaya dan miskin pasti ada. Siang dan malam, dipuji dan dicela, marah dan yang merayu, selalu ada. Kondisi-kondisi ini selalu ada. Maka mereka yang tidak kasar ucapannya, jujur, lalu bisa mengendalikan ucapannya, bukan budak dari kemarahan, inilah yang perlu disokong. Karena orang-orang yang seperti ini sangat sulit sekali kita rasakan saat ini. Banyak orang ngomong asal ngomong, lidah tidak bertulang. Dia tidak mengetahui efek selanjutnya apa. Nah, ini dia. Terus jujur, ya, zaman sekarang kejujuran mahal harganya. Mau berani jujur udah luar biasa. Apalagi kalau dia mau mengakui kesalahan. Orang yang mau mengakui kesalahan harus kita kasih kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Apresiasi. Dia udah berani mengakui kesalahan. Banyak orang nggak mau mengakui kesalahannya. Lalu kemudian orang yang menyokong karakter manusia yang tadi disebutkan, yaitu menyokong orang tua, orang yang patut dihormat, orang yang ramah, orang yang mengucapkan kata-kata tidak yang bersahabat, orang yang tidak suka memfitnah, orang yang tidak kasar, orang yang jujur, orang yang bukan budak kemarahan. Maka siapa penyokong dari orang-orang yang punya karakter tadi disebutkan di atas, dia akan terlahir di surga tingkat kedua, atau disebut surga Tisahasi Mahasasil. Surga Trayastimsa. Surga tingkat kedua disebut surga Trayastimsa.
atau surga 33 dewa. Nah, orang yang terlahir di sana pantas disebut sebagai iyah yang penuh kebajikan. Jadi sudah bisa dipastikan dalam agama Buddha tidak ada janji, tidak ada sumpah, tidak ada tekad apapun yang susah-susah. Selama Anda melakukan hidup penuh dengan kebaikan, menyokong orang-orang yang benar dan lurus, garansi masuk surga tingkat kedua. Mau happy? Ngapain cuma surga tingkat kedua? Di agama Buddha surga ada 26. Halo, banyak banget surganya. 6 surga biasa, 20 alam rahma, alam penciptaan, alam kondisi ketenangan, alam tanpa pikiran, alam tanpa rupa, tanpa bentuk. Itu hanya boleh dinikmati oleh mereka yang senang meditasi. Tapi kalau kita yang masih senang dengan duniawi, cukup 6 surga di awal udah cukup. Surga tingkat kedua udah wow, dayang-dayang bidadari banyak banget, jangan takut. Dan rata-rata boleh disurvei yang lahir di surga kebanyakan kaum wanita. Emang sudah tahulah, bisa dilihat. Kenapa begitu? Wihara banyakan ceweknya apa cowoknya? Ceweknya. Nah, jadi udah pastilah. Tapi kalau cowok ke wihara, tenang, Anda menang 1 lawan berapa orang, ya kan? Bahagialah di surga gitu. Nah, kita lihat bahwa terlahir di surga yang penuh kebajikan. Ini tercatat dalam kitab Jataka, kata-kata 31 tentang Kulawaga. Nah, lalu perselisihan keluarga. Ini dari Samodamaka Jataka. Hal yang menyebabkan kehancuran adalah bukan yang lain. Yang paling dekat dengan kita adalah perselisihan keluarga. Perselisihan keluarga bisa jadi suami sama istri, orang tua sama anak, mantu sama mertua, ya, atau sesama saudara. Ini kemarin udah kita bahas tentang warisan. Nah, ini adalah perselisihan keluarga. Jadi penyebab kehancuran. Kenapa harus berselisih sih? Kemarin udah saya bahas bahwa kita hidup satu rumah, tapi gontok-gontokan. Hidup dalam satu rumah, iri-irian. Orang tuanya sama, tapi kenapa pandangannya berbeda? Mungkin dari kecil dibesarkan sama-sama semua dibesarkan, tapi setelah punya istri atau punya suami atau punya berumah tangga sendiri, pandangannya berubah tentang saudaranya. Apalagi yang nggak bisa dengar omongan. Di sini selalu dibisik-bisik. Udah ngapain sih? Koko kamu kan gini. Padahal belum tentu. Nah, maka untuk jadi orang bijaksana kita harus bisa melihat mengapa kita harus patut orang yang patut kita hormat. Menghormat mereka yang lebih senior. Kenapa dianjurkan dalam agama Buddha? Karena mereka telah paham tentang kebenaran. Artinya waktu mereka untuk hidup lebih lama daripada kita, waktu mereka mengalami pasang dan surut kehidupan lebih banyak daripada kita. Oleh karena itu mereka lebih mengerti tentang makna-makna kehidupan. Nah, mereka berbahagia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Orang yang pikirannya bebas, dia tidak ada beban. Orang yang pikirannya tidak kacau, ini dia hidupnya bahagia, easy going namanya. Ada masalah, hadapi. Masalah udah lewat, ya udah jangan dipikirin. Yang jadi penyebab kehancuran diri sendiri adalah ada masalah, kita pikirin terus, kesal terus, gondok terus, sampai lama dan panjang. Masalahnya kapan sih? 2 tahun lalu. Masalahnya kapan sih? 10 tahun lalu. Masalahnya kapan? 60 tahun lalu. Sekarang umurmu berapa? 70. Berarti bahagianya cuma 10 tahun. Sisanya menyimpan masalah. Terus umurnya tinggal berapa lama lagi? I don't know. Jadi masalah selalu ada. Namanya manusia tidak ada yang hidup tanpa ada masalah. Selalu ada. Kalau manusia tidak punya masalah, itu namanya sudah di liang kubur, nggak ada masalah tuh.
Kenapa? Tidur aja diam gitu kan. Di 2 kali 4 atau berapa meter itu kan. Diam aja nggak bergerak. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia lahir lagi, baik itu jadi makhluk atau jadi peta atau jadi dewa, masalah tetap ada. Jadi ternyata hidup itu continuous tuh. Yes. Berlanjut, berkesinambungan. Maka kalau hidup ini Anda banyak khawatirnya, banyak takutnya, banyak cemasnya, banyak marahnya, banyak emosinya, banyak gondoknya, to be continue, of course. Tinggal dilanjutin. Makanya Sang Buddha, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tidak taranya, Buddha tahu, stop. Masalah kehidupan ini ada di mana? Di kebiasaan. Maka ada yang disebut dengan acina kama, kama karena kebiasaan. Apa yang kau lakukan dengan ucapan, perbuatan dan pikiran yang dilakukan terus-terusan, to be continue, ini akan menjadi kebiasaan. Dan ketika ini menjadi kebiasaan, ini akan tarik panjang. Kebiasaan mendendam, kebiasaan tidak terima, kebiasaan marah, ini akan menjadi kebiasaan. Akibatnya nggak bisa melepas. Punang fungsi. Sekian tahun waktu sudah tiba, ada jemputan biasanya, entah itu cahaya atau teratai. Anda meninggal itu dijemput. Itu buat orang yang baik. Kalau yang menjemputnya kepala kuda sama kepala kebo, atau si hitam dan si putih, ya, iya, wah, dua lauye itu ya, wah. Kalau yang jemputnya cahaya, bagus, masuk ke dalam cahaya. Menjemput teratai, naik ke dalam teratai. Hidupmu akan bahagia. Tapi masalahnya, kita ini mendendam, kita kesel, kita jengkel, kita takut. Lihat cahaya aja udah dijemput hal yang bagus, takut masuk ke dalam cahaya. Ya sudah, to be continue lah, menderitalah di dunia ini, gitu. Mereka yang berbahagia dalam kehidupan ini pasti berbahagia di kehidupan mendatang. Nah, ada lagi tipe orang yang suka tipu-tipu. Dalam pandangan agama Buddha, tipu muslihat ini seperti rubah tukang tipu. Maka kalau dikatakan yang suka nipu itu dulunya mungkin dari siluman rubah. Kalau nonton film kungfu ya, pasti tuh ada siluman rubah, itu jago nipu, akalnya cerdas. Tipu muslihat tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sekarang banyak banget nih investasi bodong. Ada banyak yang kejebak, ada banyak yang kena nih investasi bodong. Ya, mereka ikut, pikirnya bisa mendapatkan keuntungan. Ini tipu-tipu kelas tinggi. Karena zaman sekarang zaman robot, zaman komputer, orang yang pintar IT bisa ngelola. Nah, digerebekkan itu semuanya di depan komputer semua, baik judi online atau ojol, pinjaman yang gitu ya, pinjaman online. Nah, ternyata digerebek, pilot, bangkrut, nggak bisa bayar, uang kita hilang. Niatnya ingin melipat gandakan, memperoleh keuntungan di zaman pandemi, zaman susah, taunya kejebak, banyak yang kabur. Nah, gitu. Investasi di dunia nggak ada yang aman, termasuk di bank. Dulu bank mana pada tutup ya, nggak ada yang aman. Tapi investasi kebajikan dijamin aman. Kalau bentar lagi cengbeng pasti ya, yang orang keturunan tahu dah kalau udah mau cengbeng ngapain. Wah, beli duit-duitan, berapa miliar, berapa ratus juta, berapa dolar, itu kan duit-duitan ya. Ditulisnya di apa tuh di dalam duitnya? Hell bank, bank neraka. Anda kirim duitnya ke neraka, ya nggak dipakai. Neraka api semua. Di sini kertas kita bakar, nyampe neraka dibakar lagi. Jadi nggak ada garansi bisa aman nyimpen di hell bank. Benar nggak? Di sana tidak ada transaksi, boro-boro mau transaksi, orang tiap hari dihukum
Tiap saat dihukum, gimana mau megang duit transaksi. Tapi kalau tulisannya heaven bank, wah heaven ya, bank surga, boleh tuh dibakar. Kenapa? Itu investasi loh, di bank surga. Tetap aja di surga nggak butuh duit. Semua keinginanmu terpenuhi, semua kebajikan yang kita lakukan semasa hidup dari zaman sekarang, kemarin dan yang lalu akan berbuah semua di surga. Anda pengen apa, begitu pikiran dia muncul. Nggak perlu pakai duit, nggak bayar. Jadi heaven bank juga kagak berlaku. Berlakunya di mana? Oh, di alam setan berlaku. Buat mereka yang berlaku di alam setan, bakar duit berlaku tuh katanya. Tuh tanya tukang sate yang jualan malam-malam, apa dibayarnya pakai duit-duitan kayak gitu yang kita bakarin? Enggak. Alam setan bayar pakai duit beneran. Keren nggak? Pakai duit beneran, tapi udah selesai orangnya pergi, duitnya berubah jadi daun. Ternyata daun adalah duit. Disirap namanya ya. Jadi bukan yang kita bakar juga yang jadi duit. Kalau zaman dulu ceritanya orang berdana ke wihara nih buat membangun tempat ibadah. Lalu tempat wihara ini memberikan kenang-kenangan untuk pelimpahan jasa. Apa kenang-kenangannya? Kim Chua sama In Chua. Jadi kertas emas sama kertas perak. Kertas emas dibakar supaya simbol kamu udah melakukan kebaikan loh. Jadi yang diterima adalah kebaikannya, bukan yang dibakarnya. Setelah kita berdana buat renovasi tempat ibadah, sekolah, jembatan, jalan rusak, ini dikasih objek pelimpahan jasa berupa kertas emas dan kertas perak. Itu dibakar, itu yang akan kepake. Bukan duit-duitan yang dibakarnya, tapi jasa kebajikan sudah melakukan pakai duit. Baik untuk pembangunan, baik untuk perawatan, baik untuk lansia, orang panti asuhan, orang miskin dan segala macam. Itu jasa kebajikan. Di Pumus lihat apa yang diperoleh oleh Bangau. Cerita Bangau sama kepiting, tahu nggak? Bangau sama kepiting. Nah, Bangau bohongin kepiting, tapi kepiting kan ada capitnya, capit lehernya Bangau. Nah, akhirnya kepiting disuruh pegang, jangan capit leher saya, kalau kamu mau terbang, capit nih pegang tongkat yang saya pegang. Jadi bangaunya terbang, pegang tongkat, kepitingnya pegangan erat di tongkat. Tapi kepitingnya nggak percaya dan kemudian jatuh. Ada juga kepitingnya mangsa bangau, gigit bangaunya, akhirnya putus bangaunya, nggak bisa terbang. Nah, jadinya saling menjatuhkan. Jika hati penuh dengan keyakinan, orang bodoh berpikir kejahatannya sebagai hal yang baik selama karena akibatnya belum berbuah. Kejahatannya belum berbuah, ya dia akan tetap aman. Dia tidak akan diganggu gugat, dia tidak akan dijahatin orang, karena dia jahat tapi karma buruknya belum berbuah. Sekali karma buruk berbuah, tidak ada yang bisa menutupi, ya. Nah, orang baik berpikir kebalikannya, sebagai satu kejahatan selama perbuatannya belum berbuah. Nah, jadi orang baik itu selalu kesel. Kenapa orang baik selalu kesel? Udah berbuat baik, kok gue dijahatin orang terus ya? Karena kalau karma baiknya belum berbuah, maka ya karma buruk yang terus berbuah walaupun Anda banyak melakukan karma baik. Dan orang yang berbuat kejahatan, kok nggak berbuah kejahatannya? Ya karena pada saat dia berbuat kejahatan, tapi karma baik yang dulu-dulu berbuah, sehingga dia merasa terjaga, terlindungi dan segala macam. Tapi begitu semuanya berbuah, pembuat kejahatan tidak akan lepas dari penderitaan, dan pembuat kebajikan tidak akan lepas dari kebahagiaan. Itu dah hukum. Berbuat baik bahagia, berbuat jahat siap-siap menderita. Kalau sekarang bahagia, besok bisa menderita. Iya, begitu ya. Orang yang keras kepala
bagaimana nih orang yang keras kepala? Orang yang keras kepala pada saat dinasihati akan tidak acuh pada teman-temannya yang berbaik hati dan memberikan nasihat, menimbulkan bahaya tertentu. Jadi kadang-kadang ngeyel kalau dibilangin, ya, padahal teman-temannya udah berbuat yang baik, tetapi dia tidak terima kebaikannya, yaitu urusan masing-masing. Yang lebih baik dari seorang teman dari yang dungu adalah musuh yang memiliki akal sehat. Kenapa teman yang dungu dibanding musuh yang punya akal sehat? Lebih baik musuh yang punya akal sehat. Kan temannya baik tapi dungu, bodoh ya. Sama musuh yang punya akal sehat. Musuh punya akal sehat itu artinya dia masih bisa berpikir jernih. Karena rasa takutnya terhadap balas dendam dari seseorang, rasa takutnya balas dendam itu akan mencegah melakukan kejahatan atau mencegah pembunuhan. Teman yang bodoh lebih buruk dibandingkan musuh yang memiliki akal sehat. Kenapa? Karena dia tidak punya kebijaksanaan. Teman yang bodoh itu kadang-kadang bisa menyebabkan menderita kita karena kebodohannya. Tidak bisa membedakan mana kapan waktunya berbicara, kapan tidak berbicara. Nah, kalau orang yang pernah salah, orang yang pernah dipenjara atau orang yang pernah berbuat kesalahan dan dia bertobat, itu dia sudah ngerti konsekuensinya apa. Nah, jadi di sini adalah teman yang lebih baik mencari teman yang bijaksana, ya, teman yang bijaksana. Karena mereka yang mau berhasil, mereka yang mau sukses, itu wajib punya pengetahuan agar tidak bodoh. Dan kalau teman itu bijaksana, maka kita akan aman. Jangan teman yang pintar-pintar nipu, pintar-pintar tipu muslihat, tapi teman yang bijaksana yang mengiring kita di saat kita salah jalan. Teman yang bijaksana yang bisa memberikan solusi di saat kita kepentok. Teman yang bijaksana yang tidak membuat kita terbuai dengan materi atau uang dan kemudian akhirnya kita dibawa kabur uangnya. Ya, seperti itu. Oke, berusahalah saudara-saudaraku untuk berjuang lebih keras lagi dalam hidup. Anda memiliki harapan dari pendirian yang teguh. Pendirian yang teguh akan membuat seseorang bisa tetap kokoh dan bertahan. Tapi pendirianmu harus benar. Jangan udah pandangannya salah, tujuannya ngaco, tapi pendiriannya teguh. Dinasihatin orang nggak bisa. Ya berarti pandangan Anda udah salah, tujuan Anda udah salah, ya. Nah, jadi di sini ada lagi yang bagus, saya bacain di sini tentang seorang sahabat sejati. Apa definisi sahabat sejati? Meskipun hanya setara atau lebih rendah daripada kita, seharusnya mereka yang lebih dianggap tinggi karena sahabat sejati selalu membantu kita sedang kita dalam masalah atau kesulitan. Ya, tidak akan lari. Walaupun sahabat sejatimu tidak punya materi atau tidak punya uang seperti orang-orang lain, tapi dia menemanimu dalam keadaan susah. Dia menghapus air mata dari matamu. Itu sahabat sejati. Kalau sahabat yang baik, there is money and there's a friend. No money, no friend. Ya, sahabat yang hanya melihat uang. Kita harus memilih teman tanpa harus melihat kedudukannya, kaya, miskin, dan segala macam. Tetapi kita harus melihat teman. Pilihlah teman yang sehati. Apakah teman kita ini baik? Apakah teman kita ini punya kebajikan atau tidak? Ini perlu kita seleksi dalam memilih teman. Teman-teman yang menghancurkan banyak. Teman-teman yang sesaat juga banyak. Teman-teman yang palsu juga banyak. Kita harus bisa membedakan, ya. Nah, di sini ada lagi yang bagus. Hati dengan perasaan cinta kasih yang tidak terbatas terhadap segala sesuatu yang hidup di surga, di alam atas,
maupun di alam bawah dan di tengah-tengah bumi. Pancarkan cinta kasih-Mu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, ke sekeliling, horizontal maupun vertikal. Hati yang penuh dengan cinta kasih akan dipenuhi dengan perasaan sukacita, karena cinta kasih yang tanpa batas akan disertai dengan kemurahan hati yang tanpa batas. Karena kita tidak mampu melihat penderitaan orang lain. Dalam Mandarin, cinta kasih atau sepei namanya, itu atasnya sutra, bawahnya sin hati. Jadi artinya itu hatinya sehalus sutra, itu cinta kasih. Pei atasnya fei, bukan bawahnya sin. Jadi bukan hati yang biasa. Itu namanya pei. Jadi cinta kasih adalah hatimu yang selembut sutra, yang bukan hati yang biasa, usep pincang kesin, tapi hati yang lembut, hati yang lebih peduli, hati yang penuh cinta. Itu disebut cinta kasih. Kalau seandainya hati kita memiliki cinta kasih dan kemurahan hati, maka hati kita tidak pernah akan sempit dan terbatas. Banyak orang bilang, aduh sesek nih, jantungnya atau hatinya sesek, sempit, gak enak. Pasti keluhan di hati atau di jantung. Kenapa? Karena pikiran kita sempit, dikit-dikit gak sesek napas. Karena kita hanya memikirkan diri sendiri, bukan hanya memikirkan sesuatu yang kita pikir ini benar, padahal hati kita tuh luas. Kenapa? Batin manusia itu tidak terbatas oleh upian, ya, tidak terbatas menembus batas makan. Tapi kitalah yang membatasi. Kita yang membuat batin ini menjadi terbatas. Kenapa kita yang membuat batin menjadi terbatas? Pikiran kita isinya sampah. Yang jelek-jelek disimpan semua. Yang bagus, yang memorinya bagus, kagak disimpan, berlalu gitu aja. Tapi kenangan yang menyakitkan baru diceramahin, udah ngambek, nggak mau datang lagi. Baru di ngomongin, udah nggak mau ketemu lagi. Nah itu orang yang hatinya sempit. Kalau orang yang hatinya luas, dia akan berterima kasih pada guru yang membimbing dia. Nah itu dia. Seperti air berlumpur pekat, tidak akan memperlihatkan ikan, karang, pasir, batu kerikil yang berada di bawahnya. Kalau air yang pekat, kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Airnya nggak jernih. Hati yang pekat, gelap, hitam, nggak bisa membedakan mana orang baik, mana bukan orang baik. Hati kita yang sesungguhnya seperti apa? Karena hati kita terlalu gelap. Maka hati kita perlu diterangi dengan sinar cinta kasih, diterangi dengan sinar kasih sayang, diterangi dengan sinar kebijaksanaan, apalagi sinar dharma. Sinar dharma ini seperti melihat kolam yang begitu jernih. Kalau itu batu kita bilang batu, kalau itu ikan kita bilang ikan, kalau itu pasir kita bilang pasir. Gak mungkin batu kita bilang ikan dan ikan kita bilang pasir. Batin yang jernih akan mampu melihat persoalan apa adanya. Saya salah, ya saya memang salah. Orang lain salah, ya dia tetap salah. Dua-duanya salah, dia akan mengakui dua-duanya salah. Saya benar, ya itu adalah kebenaran. Orang lain benar, itu juga kebenaran. Gak ada orang yang bisa menjudge orang lain 100% benar, gak ada. Gak ada orang yang bisa menjudge orang lain 100% salah, gak ada. Wong kita sendiri aja gak bisa mengukur apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu udah benar. Benar menurut siapa? Benar gak? Kita sendiri aja gak bisa melihat kebenaran terhadap diri kita, apalagi mau menilai orang lain. Ini kalau sering nunjuk orang, satu jari nunjuk ke satu, tapi yang lainnya ke belakang. Nunjuk ke kita sendiri 3 jari. Nunjuk ke orang 1 jari atau 2 jari, itu ke depan 2 jari.
tapi 3 jarinya ke belakang. Artinya introspeksi diri kita sendiri sebelum kita mau menyalahkan orang lain. Para bijaksana tidak akan mengatakan hal-hal yang jelek yang tidak membawa kebahagiaan. Inilah bedanya orang yang bijaksana sama orang yang kurang bijaksana. Orang yang bijaksana akan menunjukkan di mana kebaikan kamu, apa yang terbaik buat kita. Dia akan tunjukkan. Tapi kalau orang yang bijaksana, semua dia ngomongin, ribut, bisik-bisik, kasih gosip dan segala macam. Tapi orang yang bijaksana, dia akan selalu menuntun kita ke jalan yang terang. Itu aja. Jika ada seseorang yang masih penuh keburukan, berani memakai jubah kuning berarti jubah biksu ya, dan tidak memiliki pengendalian diri atau kecintaan terhadap kebenaran, maka ia tidak layak menggunakan jubah tersebut. Nah, begitu. Hati-hatilah, jangan melakukan sesuatu yang mungkin kita sesali. Ini nasihat yang penting. Apapun yang dilakukan seseorang, hal yang sama akan menimpa dirinya. Ingat ya, berhati-hatilah melakukan sesuatu yang mungkin kita akan sesali. Contohnya, kita akan menjatuhkan satu orang nih dalam kantor, kerja atau apa, kita nggak suka dengan satu orang ini, kita jatuhin dia. Ketika dia jatuh atau seseorang itu jatuh, puas nggak kita? Puas ya, senang ya. Akhirnya kita mungkin dapat posisi. Tapi ingat, orang yang memperoleh posisi dengan cara menjatuhkan orang lain, entah bagaimana caranya, kita juga akan dijatuhkan oleh orang lain. Jadi karma itu gak perlu nuntut orang itu balas dendam sama kita. Kita yang dirugikan oleh orang lain juga tenang aja. Yang membela tidak harus diri kita sendiri. Orang yang jahat akan dijatuhkan oleh orang lain kok. Udah banyak cerita-cerita dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari film-film kerajaan sampai sekarang. Benar nggak? Yes, this happen. Kenyataan. Oke. Orang yang baik akan menjumpai orang yang baik juga. Ini namanya tarik menarik atau law on attractive. Orang yang jahat pasti kecenderungan ditempelin sama orang yang jahat juga, karena jenis kejahatannya. Tapi kalau orang baik ditempel sama orang yang jahat, gimana Su? Ayo gimana coba? Itu udah biasa. Orang baik ditempel orang jahat, iya sudah biasa. Kenapa? Karena baiknya kita baru dalam kehidupan sekarang kita baik. Emang lu yakin kehidupan lampaunya kita nggak jahat? Sekarang kita baru tahu kebaikan itu adalah suatu permata. Kebaikan nilainya sangat mahal. Kita baru tahu sekarang. Tapi masa lalu kita mungkin salah jalan. Mungkin masa lalu kita orang yang kejam. Mungkin kita sangat keji terhadap orang lain. Pikiran kita jahat terus, jelek terus, ucapan kita apalagi, dan perbuatan kita sangat amat negatif. Sekarang kita sadar kelahiran sekarang, akhirnya kita tidak melakukannya. Tapi karma buruknya kan pasti berbuah. Ada karma yang berbuahnya kehidupan sekarang, ada karma yang berbuahnya kehidupan mendatang, ada karma yang spontan, ada karma yang dia akan bertahap. Semua akan dibayar. Dan ketika ini terjadi dan ketika ini harus dibayar, apa yang terjadi? Ya, orang baik ditempelin sama orang yang jahat terus. Tetap harus bayar karma. Nah, mana tadi? Pembuatan kita adalah sama seperti benih yang sekali ditanam pasti akan berbuah. Tapi ingat, bibit apapun, kalau bibit buah ya, kalau ditanam dia nggak langsung jadi buah, dia akan jadi pohon dulu. Satu biji ditanam dia akan berubah menjadi pohon, dan satu pohon tidak akan memberikan satu buah. Bijinya cuma satu ditanam, tapi bisa menghasilkan satu buah yang banyak bijinya. Dan ternyata satu pohon itu akan menghasilkan banyak banget buahnya. Sekali panen
dia tetap akan panen lagi, menunggu waktu yang tepat. Bibitnya tanamnya sekali doang. Kehormatan adalah untuk kehormatan, kasih sayang untuk kasih sayang adalah hal yang wajar. Lakukanlah kebajikan untuk orang yang melakukan hal yang sama terhadapmu. Ketaatan menghasilkan ketaatan. Membalas pengabaian untuk pengabaian. Jangan tinggal untuk hanya menyenangkan orang yang kasihnya tiada tara. Dunia ini luas. Ketika burung-burung melihat dari jauh pohon-pohon yang telah kehilangan buah, mereka pun akan terbang pergi. Ini tipe orang yang hanya ada di saat kita ada. Ketika kita sudah tidak ada, teman-teman pun pergi, saudara pun menjauh. Saat kita mampu, saat kita sukses, saudara pun baik, dekat. Saat kita udah jatuh, mau berkunjung aja dibilang mau ngutang, gak ada orangnya, saudaranya pergi. Kayak gitu ya hidup. Nah ya, makanya susah ya. Jangan terlalu tamak. Kita harus selalu merasa cukup dan puas. Mengendalikan diri dari ketamakan supaya tidak jatuh dalam jurang kehancuran. Orang yang tamak, pikirannya tidak pernah akan terpuaskan. Selalu kurang, selalu haus. Kayak orang lagi haus dikasihnya air garam, makin tambah haus gak? Padahal itu cair loh, zat cair. Kalau dikasih Pocari Sweat mah enak katanya. Tapi kalau lagi haus dikasih air garam, tambah haus. Coba bayangin, Anda kehausan sedang terombang-ambing di atas lautan, air semua. Kita sedang kehausan, nggak ada air tawar, nggak ada air minum, tapi di samping kita air semua. Sama seperti tikus yang mati di lumbung padi. Tikus kelaparan, nyari ketemu lumbung padi, padi semua. Tapi dia makan mati di situ. Kenapa? Kekenyangan. Nah kalau ini terdampar di lautan, kehausan, makin minum air laut, makin haus, makin gak nyaman, mati juga kita. Betul? Jadi perumpamaan yang salah adalah ketika kita terombang-ambing dalam kehausan dan terdampar di tempat yang salah. Ketika keakraban teman dekatmu memberikan ancaman pada berakhirnya kedamaianmu. Kok bisa ngomong begitu ya Buddha? Coba dengerin. Ketika keakraban teman dekatmu memberikan ancaman terhadap berakhirnya kedamaianmu. Maksudnya apa coba? Ketika keakraban teman dekatmu memberikan ancaman pada kedamaianmu. Kita akrab dengan seseorang, dekat dengan seseorang, melekat sama seseorang. Apakah bisa damai? Bisa iya, bisa enggak. Betul? Kebanyakan semakin melekat, semakin mencengkeram, semakin memiliki, semakin ngatur enggak sih? Semakin ngatur. Ruang gerak kita semakin terbatas atau semakin tidak terbatas? Semakin terbatas. Terus kalau seandainya kita jalan masing-masing, bisa enggak? Enggak bisa. Maka kedamaian kita bisa hilang. Ini versi Buddha ya, versi orang yang ingin mendapatkan kedamaian. Kalau versi duniawi beda. Versi duniawi justru lebih aneh lagi. Ada orang tiap hari disakitin, tiap hari tidak cocok, berantem dulu, tapi dia nggak bisa lepasin. Aneh nggak? Ini duniawi loh. Udah dikhianati, disakiti, tiap hari nangis, tapi nggak mau melepaskan. Bilangnya cinta. Jadi luar biasa memang duniawi itu. Katanya cinta walaupun disakitin tidak apa-apa. Walaupun dikhianati no problem. Ya itulah dunia ya. Nah,
Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Baik yang di rumah mau bertanya? Ini banyak banget, bukunya bagus tentang pengalaman-pengalaman Bodhisattva Gautama sewaktu masih menjadi entah itu binatang, entah itu raja, entah itu pangeran dan segala macam. Ya. Yang di rumah ada yang mau bertanya? Silakan. Di sini. Nah, jadi besok kita udah mau hari kelahiran Avalokitesvara. Quan Shuyin Pusa. Quan adalah observe. Se adalah seje atau sekian. Se itu ada dua, seje dan sekian. Seje adalah loka atau dunia, sekian adalah waktu atau waktu dunia. In adalah suara. Quan Shuyin Pusa adalah Bodhisattva atau disebut sebagai Bodhisattva. Jadi Avalokitesvara adalah Bodhisattva yang mengamati dunia beserta isinya yang masih diliputi oleh suara-suara penderitaan. Jadi wipassananya daripada Kuan Yin Pusa ada di pengamatan mata dan pengamatan pada telinga. Yang dimaksud dengan Kuan Shuyin Pusa adalah siapapun yang punya cinta kasih dan welas asih. Ketika seseorang punya cinta kasih dan welas asih, dia adalah Kuan Shuyin Pusa. Karena dia mempraktekkan ajaran cinta kasih dan welas asih. Cinta itu harus dikasih, maka namanya cinta kasih. Kalau cinta didapatkan atau cinta sendiri, itu namanya cinta pribadi. Oke, ada yang bertanya nih dari Natasha. Bagaimana untuk mendapatkan surga duniawi? Hendaknya sebagai manusia, apa yang harus kita perbuat? Surga duniawi adalah kebahagiaan saat Anda ada di dunia. Itu namanya surga duniawi. Saya ulangi, surga duniawi adalah kebahagiaan yang Anda dapatkan selama masih di dunia. Kalau alam surga setelah meninggal, itu adalah kebahagiaan yang Anda peroleh ketika Anda sudah meninggal. Bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan setelah meninggal? Itu adalah buah dari kebahagiaan, kebajikan yang Anda tanam semasa hidup. Maka surga duniawi adalah penentu setelah meninggal kita akan masuk dalam surga akhirat. Itu dia, hukumnya udah pasti. Gak usah disangsikan, gak usah pakai janji-janji dan harus percaya. Karena siapa pembuat kebajikan, dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia. Berarti dia telah memperoleh pahala surga selama hidup. Dia tidak akan disusahkan, berjalan aman. Kalau tidur, blok langsung tidur, gak pakai mimpi. Apalagi mimpi horor, apalagi gak bisa tidur, apalagi khawatir, panik, cemas. Karena pembuat kebaikan akan terlindungi dengan kebaikannya sendiri. Yang bikin kita panik, kita cemas, kita takut, itu adalah keraguan-raguan dalam batin kita menentukan kemana langkah kita selama ada di dunia. Mau melangkah ke arah baik, Anda harus berjuang. Nggak ada melangkah di jalan kebaikan tanpa berjuang. Nggak ada. Harus fight, harus berjuang. Tapi kalau mau melakukan kejahatan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, nggak perlu ada yang ngajarin, otomatis itu. Lihat orang sebel, lihat orang kesal, lihat orang gondok, ngatain orang lancar, nggak perlu dipikir ulang. Ngukul orang gampang, ya kan? Tapi coba kalau mau memuji orang, berat banget. Mau minta maaf atau memaafkan orang, berat banget. Mau melakukan yang terbaik buat orang lain nih, melakukan hal apapun dengan badan jasmani, susah. Diajak kerja bakti, entar dulu. Diajak bersihin wihara, belum disuruh. Kan begitu. Berbuat baik itu susah. Yang bikin susah siapa? Si aku, si ego, si self. Karena si ego maunya dilayani,
Si ego maunya selalu benar, si ego mau yang dapat terbaik, si ego nggak mau melayani. Itu dia berbanding terbalik. Oke, kok Akwang ada bertanya, apakah di Mahayana ada upacara api homa? Terima kasih. Ada di Mahayana Tantrayana atau di Mahayana Wajrayana ada upacara api homa. Kalau di Mahayana kita nggak ada. Paling adanya Yenko. Ya, Yenko itu persembahan makanan bagi alam peta. Kalau ketemu orang yang selalu cari gara-gara sama kita, padahal udah didiamin tapi malah selalu nggak pernah sadar, gimana dia ya Suhu? Baguslah kalau ada orang yang cari-cari gara-gara terus sama kita, karma buruk kita cepat berbuah, karma baik kita akan bonus. Karma buruk kita berbuah, yang ada karma baik kita sedang dipupuk. Kenapa? Orang yang mengejar-ngejar kesalahan kita akan membuat kita lebih waspada, akan membuat kita lebih hati-hati, akan membuat kita lebih kuat, akan membuat kita bisa tidak memberikan kebencian lagi kepada dia. Suka bolak-balik berkata-kata depan ngomongnya A, nanti bilang ke orang lain B, ya biarin aja. Orang jadi mulia, orang jadi dihargai orang karena ucapanmu, karena kejujuranmu. Kalau kamu begituin orang lain, nanti kita kepada orang lain juga begitu. Nanti orang lain akan tahu, dia itu kalau ngomong lain di depan, lain di belakang. Ya nggak? Nah kalau orang yang lain di depan, lain di belakang, ya akhirnya dia tidak dipercaya. Nanti dia sendiri akan memperoleh penderitaan. Film-film kungfu juga dulu begitu kan. Orang baik selalu difitnah, biasa. Ada lagi pertanyaan, banyaknya yang bertanya. Bolehkah kita berdoa kepada Buddha seperti memohon? Sebetulnya ya, kalau kebajikan nggak perlu mohon-mohon sebetulnya. Para Buddha dan para Bodhisattva udah tahu kriteria orang yang baik. Tapi saya baru dapat pelajaran baru. Begini, orang umat Buddha itu kan nggak pernah meminta atau nggak pernah memohon ya. Cuma bisa bilang semoga, tapi semoganya banyak. Ya, dia nggak minta-minta, tapi bilangnya semoga kan dikasih syukur, nggak dikasih udah begitu ya. Nah kalau memohon kan tolong. Kalau tolong kan harus dikasih gitu ya. Nah jadi kalau di agama Buddha itu nggak pernah minta-minta ya, tapi selalu berkatanya semoga. Sebetulnya cara kerja hukum karma itu pasti ketika kita baik atau ketika kita disiksa atau lagi dibully atau tadi digoyangin orang terus, semua makhluk sekeliling kita itu nggak tinggal diam. Mereka itu sensitif, lebih sensitif dari kita. Kalau dasarnya kita baik, mereka pasti mau bantu kita. Tapi nggak tahu caranya gimana bantu kita. Maka ada yang perlu mediumisasi, maka ada yang perlu lagi dia bantu dengan cara lewat orang lain. Jadi makhluk ini punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya gini, Anda sakit, ternyata dokter lagi lewat. Kok bisa kebetulan ya ketemu dokter? Kan bingung ya begitu ya. Padahal itu karena bodyguard Anda atau pelindung Anda tahu Anda lagi sakit, maka dia kondisikan ada dokter lewat depan rumah Anda. Jadi kebetulan ketemu, tolong, pas. Ada juga yang dikondisikan bahwa orang lain yang bisa bantu Anda. Banyaklah kondisi-kondisi kayak gitu ya. Jadi kalau orang baik pasti banyak penjaganya, pasti banyak pelindungnya. Don't worry, be happy. Kalau kita memohon atau meminta, sebetulnya orang yang terlalu banyak meminta adalah orang yang selalu kekurangan loh. Sadar gak sih? Kalau orang yang saldo kebajikannya banyak, misalnya tabungannya banyak, kayak Crazy Rich gitu ya. Sebelum ketangkep nih, ini kan kasus-kasusnya, kasus terbaru. Kalau dia jalannya benar, dia jadi dermawan karena dia adalah orang yang punya uang banyak. Dia bisa melakukan apa aja, lancar, hidupnya nggak pernah ada susah. Kenapa? Tabungannya banyak. Tapi kenapa hidup kita susah? Kenapa lakukan ini mentok, itu mentok? Karena tabunganmu sedikit. Saldo cuma 1 juta, kreditnya 50 juta. Gajian 5 juta. Habisnya buat bayar kredit. Betul nggak? Nggak bijaksana. Tapi kalau orang tabungannya dia 100 juta, kreditnya 2 juta, 3 juta, merem aja itu mah.
saldonya banyak. Nah, jadi buat kita harus tahu ya. Jadi jangan takut kalau nggak perlu minta-minta. Ingin bertanya lagi Su, sebentar lagi kan Samantabhadra Bodhisattva Sejit. Di mana kita bisa sembahyang Samantabhadra Bodhisattva itu dan apa peranan Bodhisattva dalam kehidupan manusia? Pusyan Pusa Setayen. Jadi Samantabhadra punya 10 tekad. Nah itu kalau kita wanke dibaca itu kan. Satu, menghormati para Buddha, meminta para Buddha untuk tetap di dunia, tetap mengajarkan dharma, lalu kemudian berbakti, terus menghormati, terus apa ada 10 tekad lah ya. Kita juga tidak lemah, tidak males-malesan. Ini 10 tekad dari Samantabhadra. Di manakah ada Samantabhadra? Banyak wihara-wihara ada yang ada patung Pusyan Pusa. Carinya adalah biasanya kendaraannya gajah putih bertaring 6 atau bertaring 4. Jadi Pusyan Pusa selalu naik gajah Samantabhadra. Ya. Nah kalau yang lainnya naik macan itu namanya Manjusri, naik kilin. Manjusri. Kalau naik naga biasanya Kwansein Pusa. Kalau ada anjing yang ada tanduknya atau anjing langit itu Ticangwa Pusa. Ya. Oke, cari aja wihara yang ada gajahnya gitu kan, naik gajah. Ada yang nanya nih, apakah kalau kita tega itu dosa? Dosa itu artinya kebencian dalam agama Buddha. Karma buruk itu adalah karma buruk. Kalau dosa artinya kebencian di agama Buddha. Kalau kita tega munculnya dari kebencian, ya jelas Anda melakukan dosa atau karma buruk. Karena landasannya adalah benci. Orang tega itu kan karena dia senang orang lain menderita. Kalau orang baik kan nggak senang orang lain menderita, betul ya? Nah, jadi orang yang tega itu adalah dia senang berbahagia atas penderitaan orang lain. Orang lain disiksa, dia tepuk tangan, bagus. Orang lain jatuh, syukurin lu matanya di mana. Begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sini ada mananya? Ya, kalau nggak ada, kita terima kasih pada semua 45 orang yang sudah hadir pada malam hari ini lewat online dan teman-teman yang ada di sini juga ada puluhan yang hadir. Kita ucapkan jadilah orang yang baik setiap harinya. Jadilah orang yang bijaksana setiap momennya. Kebijaksanaan gak ada muncul langsung tiba-tiba. Kebijaksanaan itu muncul dari pengalaman. Maka orang bilang experience is the good teacher. Kenapa dia jadi guru? Karena disitulah menumbuhkan ketegaran kita, kekuatan kita, dan kebijaksanaan kita. Kita gak mungkin bisa hidup tanpa ada masalah. Orang bisa tumbuh besar, coba bayangin mau naik kelas dari SD sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Kalau mau naik kelas itu pasti harus ujian, benar nggak? Kalau nggak ada ujian kenaikan tingkat, itu namanya nggak ada kenaikan kelas. Batin kita juga sama. Kalau batin ini mau growing, mau tumbuh, mau menjadi besar, dia harus ada ujiannya. Maka kalau pinjam istilah tetangga, ini cobaan. Ini ujian supaya kamu bisa melewatinya dan tenang. Kamu tidak sendirian. Kalau di agama Buddha, terimalah karmamu, syukurin tuh. Kalau di sana dihibur, kalau di agama Buddha, rasain tuh karma berbuah gitu. Padahal Sang Buddha tidak mengajarkan begitu. Temanilah mereka yang sedang menderita, support dia, dukung dia supaya dia bisa bangkit dan bangun kembali. Sehingga orang yang bangun dan bangkit karena dari pengalaman, karena dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dia akan memiliki kebajikan di dalam batinnya. Dia akan memiliki mutiara yang sedang diasah menjadi diamond. Bisa nggak mutiara jadi diamond? Oh, permata ya. Batu yang diasah menjadi diamond atau permata. Nah, begitu ya. CC semuanya, selamat malam. Semoga semuanya berbahagia. Dan semoga di Telang Purnama ini kita dijauhkan dari bencana. Jakarta ada beberapa tempat lagi banjir. Juga tadi di daerah mana ya. Pokoknya setiap hari ini bencana terus. Udah 1 minggu banjir bandang. Kemarin ada hujan es di Tangerang Selatan. Terus kalau nonton berita
gempa bumi. Kemarin juga kita lagi doa di rumah Abi, goyang-goyang. Saya pikir saya pusing. Soalnya gempa bumi betul, tapi kecil ya. Dan di tempatnya besar. Terus juga udah ada yang kayak tsunami, tapi nggak ada korban. Ya, bencana akan selalu ada, mengingatkan kita hidup ini tidak kekal. Jadi selagi kita masih dikasih nafas, selagi kita masih diberikan kekuatan untuk melakukan banyak kebaikan, sebarkanlah kebaikan. Kalau mau menanam kebaikan, ada berita bencana di mana, buruan taburkan, tanam apa yang bisa dibantu, apa yang bisa tolong. Kita nggak mampu, mungkin ada organisasi besar, organisasi kemanusiaan seperti PMI atau SECI yang selalu turun duluan biasanya setiap bencana, atau ada dompet apa. Nah, kita bisa memberikan sedikitnya sumbangsi kita pada mereka yang membutuhkan. Inilah menanam kebajikan. Karena kalau kita pikir kalau yang kita sendiri kejadian bencana, habis aja kan. Kalau rumahnya hanyut, mau gimana? Harta benda di situ. Kalau kitanya yang hanyut, gimana? Nyawa kita begitu. Nah, kalau kita bisa memberikan bantuan pada orang lain, suatu saat karma kebaikan akan berbuah pada waktu yang sesuai, pada saat dibutuhkan. Sehingga pada waktu yang dibutuhkan, karma baik itu bisa berbuah. Nah, itulah yang bisa kita harapkan dari kebaikan yang kita lakukan. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua sejahtera, semoga cinta kasih selalu menyertai kita semua. Cahaya Buddha, cahaya Bodhisattva menerangi kita semua dari kegelapan dan membawa pencerahan bagi semua makhluk dimanapun yang berada. Semoga semuanya berbahagia. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ada Sis Brenda baru masuk ya. Selamat malam. Amin. Terima kasih semuanya.